Perkembangan pandemi COVID-19, tunjangan perbaikan penghasilan ASN DKI Jakarta akan dipotong hingga 50% mulai Mei 2020 ini. Pemotongan ini dilakukan sesuai dengan kontraksi ekonomi imbas COVID-19 yang mempengaruhi APBD. APBD 2020 akan difokuskan untuk penanganan COVID-19. Lalu bagaimana para ASN menyambut kebijakan ini? Tindakan penyesuaian besaran insentif ASN Pemprov DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Pemotongan tunjangan ini akan menyasar semua golongan aparatur sipil negara mulai dari golongan rendah hingga tertinggi. Pembedanya terletak pada persentase jumlah pemotongan yang ditentukan beragam, tergantung tingginya jabatan struktural dan fungsional pegawai berkisar antara 10 hingga 50%. Penyesuaiannya tadi mengacu terhadap kontraksi ekonomi sebesar 53%, namun kita sedang membahas maksimal sampai 50% dari tunjangan perbaikan penghasilan itu. Kenapa? Tunjangan perbaikan penghasilan ini kan sifatnya variabel. Ya. Artinya ketika negara atau daerah dalam keadaan kahar atau dalam bencana seperti ada pandemi COVID-19 itu dimungkinkan, ya, kecuali yang bersifat penghasilan tetap. Sesuai aturan, hanya gaji pokok dan beberapa tunjangan melekat yang tidak bisa diubah, sedangkan insentif pegawai ditentukan oleh pemerintah provinsi. Tunjangan melekat yang tidak bisa diubah diantaranya tunjangan struktural serta tunjangan istri dan anak. Pengurangan hanya dilakukan pada tambahan penghasilan pegawai berupa tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP. Agak berat ya, karena memang kan melihat dari besaran persentasenya cukup besar gitu. KD dipotong itu tidak masalah karena memang untuk kepentingan bersama. Menurut saya tidak bermasalah, saya sangat setuju apabila Pemprov DKI Jakarta melakukan hal itu, karena bagi saya banyak orang yang terkena dampaknya dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Lalu bagaimana pula para ASN mengatur keuangan keluarga pasca pemotongan tunjangan? Tentunya kalau dari saya pribadi, yang pertama melakukan penghematan pengeluaran belanja rumah tangga gitu. Kebetulan saya belum berkeluarga, jadi mungkin belum terlalu berpengaruh karena TKD yang dipotong. Namun juga harus tetap berhemat ya. Dikarenakan saya belum nikah, maka kebutuhan saya tidak terlalu banyak. Hasil pemotongan tunjangan ini nantinya akan dimasukkan dalam pos dana pemulihan masyarakat yang terpapar virus corona. Dana akan dialokasikan menjadi pengadaan APD seperti masker dan segala hal yang dibutuhkan gugus percepatan penanggulangan COVID-19. Secara konkret, penggeseran terhadap biaya operasional tadinya untuk tunjangan perbaikan penghasilan ini digeser untuk operasional terhadap penanggulangan COVID-19. Nah, itu bentuknya apa, itu tergantung kebutuhan dari penanggulangan COVID-19. Pemotongan ini akan mulai dilakukan Mei 2020 hingga kondisi ekonomi kembali stabil pasca pandemi COVID-19. Lalu, akankah para ASN akan ikut memantau pengalihan anggaran ini? Tentunya akan dialihkan kepada dana-dana bantuan ataupun anggaran pembiayaan terhadap penanganan COVID. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalihkan semua anggaran pemotongan gaji PNS. Besaran angka TPP sangat bervariasi. Di level jabatan birokrasi tertinggi misalnya, jumlahnya cukup fantastis. Sekretaris Daerah DKI Jakarta misalnya, mendapat TKD per bulan mencapai 127 juta rupiah lebih. Jabatan Deputi Gubernur mendapatkan hampir 70 juta rupiah, Asisten Deputi Gubernur 50 juta rupiah lebih, sedangkan Kepala Dinas atau Badan mendapatkan antara 51 hingga 63 juta rupiah per bulan. Lydia Wijaya, Reza Helbi, Budi Hilman, Jakarta.